Oke, ketemu lagi sama saya. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin sedikit kita diskusikan, nanti bahas tentang detektor di CT scan. Jadi perkembangannya dari single row sampai dengan multi row detektor. Nah, berbeda dengan single slice dengan multi slice. Jadi nanti apa itu bedanya, seperti apa? Kita mungkin nanti akan bahas lebih lanjut. Nah, ini ya. Jadi akuisisi data CT scan, kita lihat dulu bagaimana prosesnya X-ray tube, kemudian ada kolimatornya, bagaimana kontrolnya, ada generator high voltage seperti pada X-ray generator yang konvensional. Nah, data measurement systemnya ada di sini. Jadi ini detektornya terletak pada bagian di sini. Jadi DAS, data acquisition systemnya di sini juga. Jadi ini yang akan menangkap. Nah, ini akan yang kita akan kulik lebih dalam lagi. Bagaimana bentuknya, apakah single row apa multi row, apa yang akan membentuk hasil single slice nantinya sampai dengan membentuk multi slice. Nah, ini single row versus multi row. Jadi ketika single row tapi dia multi detektor ya. Jadi detektor di ini slice-nya ada 64 slice, tetapi dia single row. Jadi single row dia hanya satu irisan, dilakukan satu irisan. Jadi untuk mendapatkan 64 slice dia harus melakukan 64 kali. Jadi angle dari atau sudut dari cone-nya adalah 3,5 saja. Nah, sedangkan ketika kita berbicara multi row, jadi ada banyak dikali banyak lagi ke arah Z. Ini Z aksis. Dari bagian head ke feet ini Z axis. Jadi ada beberapa tambahan lagi, row, tambahan beberapa detektor lagi dari X, dari arah kanan kiri itu memang banyak, tetapi ditambah lagi ke arah Z. Jadi itu perbedaannya single row dan multi row. Nah, ketika kita berbicara Z axis tadi ya, Z axis itu kan kita berbicara dari head to feet, dari kepala ke kaki. Jadi ini semua gambarannya adalah dari kepala menuju kaki, dari kepala menuju kaki, dari kepala menuju kaki. Nah, ini ada dua perbedaan. Ada dua tipe dari detektor yang fixed ray detektor dan adaptive ray detektor. Jadi memang ada dua ya. Yang fixed jelas-jelas namanya fixed, artinya memang ukurannya tetap atau ukurannya baku. Jadi misalkan ukuran detektor kan satunya 1,25 ya. Setiap detektor memiliki ukuran yang sama. Misalkan ini 16 kali 1,25. Yang artinya memang ada 16 detektor yang ukurannya 1,25 mili per detektornya. Berbeda dengan adaptive ray detektor. Jadi memang dia punya 8 row. Dia punya 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8. Tetapi masing-masing row-nya, masing-masing barisnya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi ada 5 mili, ada 2,5, ada 1. Jadi ada 1,25. Jadi berbeda-beda. Nah, ini menghasilkan 4 slice. Jadi bisa menghasilkan 4 slice ketika memang dibuka di sini, posisi seperti ini. Jadi ini 4 slice. Ini 16 row, 4 slice. Jadi 4 slice dalam artian ini kan Z, ini arah Z-nya. Posisinya yang ketika dihidupkan dia bisa menghasilkan 4 slice saja sekali melakukan scanning. Nah, ini adalah adaptive array detektor yang menggunakan 24 row. 24 row juga beda ukurannya. Jadi yang 4 fix, yang 4 fixnya adalah 4 kali 1,5. Kemudian ada yang 16 fix 0,75. Jadi berbeda-beda. Ada yang memang mengecil dari besar. Di sini kalau ini kan besar dari 5, kemudian 2,5. Dia memang berbeda-beda ukurannya per row atau per baris kolimatornya, detektornya. Tetapi yang seperti ini dia fix, tetapi dalam fix jumlah banyak, tetapi berbeda ukurannya. Jadi ini 4 fixnya 1,5, kemudian fix lagi 16. Jadi tetap dinamakan adaptive array. Nah, ini juga berbeda. Di sini 4 kali 1,2, kemudian dilanjutkan dengan 32 baris lagi sebesar 0,6.
jadi 0,6. Nah, kemudian ini yang adaptive array, tetapi dia kecil. Adaptif yang di sini, yang dalam artian ini bisa dilakukan binning, dalam artian pengumpulan ketika memang aktif. Ini bisa dilakukan aktivasi pada setiap detektor maupun tidak. Dalam artian ketika memang terkena dua detektor tersebut bisa merespon kedua-duanya atau bisa dibuat merespon hanya satu saja. Jadi tergantung pada data acquisition systemnya sekarang. Bagaimana? Oke, nah ini seperti ini. Jadi data yang diterima oleh detektor itu pun akan diproses sesuai dengan bentuk dan ukuran dari panel detektor itu sendiri. Nah, di sini ada dua jenis ya, ada dua tipe. Jadi yang pertama adalah dia hanya membentuk batang seperti ini. Jadi memang setiap panelnya lebarnya 1 mili, tapi memiliki panjang 20 mili kalau yang ini. Tetapi kalau di sini sudah berbentuk hampir seperti pixel ya. Jadi yang di sini disebut channelnya, jadi setiap channel itu bisa aktif. Jadi ketika misalkan ini kita lakukan scanning, jadi memang ketika kita scanning ini akan semua aktif. Ini otomatis semua aktif. Tetapi kalau kita lakukan scanning dengan panel yang di sini, jadi channelnya ini bisa merespon yang mana saja yang akan aktif itu kan bisa merespon. Yang tidak terkena sinar X, transmisi sinar X tidak akan merespon. Itu perbedaannya. Nah, ini jadi lebarnya 1 mili, panjangnya cuma 1,25 mili pada 20 mili yang sama ya. Jadi jumlah channelnya berbeda. Nah, ini seperti ini. Jadi ini yang bisa saya katakan adaptif yang memang bisa direspon. Jadi ketika misalkan ini X-ray beam terkena detektor ini dalam jumlah channel-channel yang banyak ini, channelnya akan merespon. Ketika dikatakan single detektor, hanya satu saja yang merespon. Ketika dua detektor ini akan menjadi satu, akan menjadi gambaran yang sama. Ketika 4 detektor yang merespon, maka 4 detektor ini akan bergabung menjadi satu. Dia akan merespon energi tersebut menjadi seolah-olah menjadi satu detektor. Itu akan yang membedakan ketika memang bentuknya pixel-pixel, channelnya berbentuk pixel-pixel kecil seperti ini. Dia akan bisa menyesuaikan apakah binningnya binnetnya atau binningnya itu 1 atau ke 2 atau ke 4 atau kelipatannya 4, 8. Kemudian ada bisa 6 pun mungkin 6, 12 itu bisa disesuaikan. Tapi biasanya 2 pangkat N. Nah, seperti ini. Jadi ini yang menjadi suatu keuntungan ketika kita melakukan scanning menggunakan multi detektor CT. Jadi adalah penentuan lebar dari slice. Jadi ketika kita melakukan scanning ini kan kita menggunakan adaptif detektor. Jadi ketika kita melakukan scanning, kita bisa menentukan lebarnya slice itu bisa 0,63 yang paling kecil banget ini. Ini yang paling kecil 0,63 atau perkaliannya 1,25 atau kelipatannya 2,5375 bisa ditentukan. Jadi ketika kita menggunakan 0,63 berarti satu channel itu merespon satu slice. Jadi ketika memang 0,6 kali 2 berarti 1,25 ya, benar ya. Jadi satu channel itu dua channel akan merepresentasikan satu slice. Kalau yang ini satu channel satu slice, kalau yang ini akan menjadi satu slice itu kan 2 channel. Kemudian yang ini adalah satu slice itu 4 channel. Kemudian ini adalah kelipatannya lagi berapa. Jadi itu fungsinya. Jadi kan berbeda ketika kita mengaktifkan channel yang mana dan slice thickness atau lebar dari slice itu berapa. Kita bisa tentukan dengan menggunakan multi detektor CT. Nah, ini perbedaannya pada beberapa vendor. Jadi pada Toshiba, GE dan Philips ya. Jadi 0,5 untuk Toshiba yang paling kecil ini. Jadi channel yang paling kecil untuk detektornya. Kemudian untuk GE dan Philips itu 0,625. Nah, ini untuk yang 32
slice, 32 slice. Kemudian kalau yang Brilliance ini Philips itu 40 slice. 32 sampai 40 slice. Nah, yang menjadi perhatian di penggunaan multi slice dengan multi detektor CT ini adalah penggunaan pitch. Jadi kita ketahui bahwa ketika kita melakukan teknik helical atau teknik spiral, jadi perputarannya jadi karena meja yang bergerak, jadi akan berputar seperti pair, seperti spiral, seperti pada gambar ini. Jadi ketika menggunakan multi, ada dua pitch yang kita kenal pada multi slice CT scan. Jadi yang pertama adalah collimator pitch, yang kedua adalah detektor pitch. Karena apa? Karena memang lebar detektor akan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang collimator pitch ini yang memang pada spiral CT biasa, jadi seberapa jauh pergerakan meja per lebar dari collimator. Kemudian untuk yang detektor pitch itu seberapa jauh pergerakan meja per lebar detektor itu sendiri. Kalau ini lebar collimator, ini lebar detektor. Kalau collimator pitch nanti detektor pitch per n. Jadi posisinya akan berapa jumlah detektornya. Oke, kemudian nah ini keuntungannya. Keuntungan dari penggunaan alat scanning dengan menggunakan multi slice CT. Jadi ketika kita berbicara pemeriksaan, kita dicontohkan di sini ada 3 ya. Jadi ada untuk paru, untuk lung study, kemudian untuk trauma dan angiografi pada CT scan. Jadi dari scan time-nya, single slice itu jauh lebih lama. Jadi yang multi slice untuk lung study aja 4 second, kemudian single slice-nya 30 second. Yang paling besar itu mungkin di trauma. Multi slice hanya memerlukan 17 second untuk scan area yang 1300 mili, sedangkan single slice perlu 130-nya. Jadi ini sangat berpengaruh ya. Jadi sangat menguntungkan kita menggunakan multi slice CT, terutama ketika kita ingin menghindari motion artifact atau artefak pergerakan dari memang pergerakan pasien itu sendiri. Kemudian yang menjadi kelebihan berikutnya adalah rekonstruksinya. Ketika kita menggunakan multi slice CT, kita bisa merekon sampai dengan rekonstruksi terkecil. Karena apa? Karena menggunakan multi slice CT artinya semua elemen, ketika memang kita menggunakan data akuisisinya 4x2,5 ini kan paling kecil ya. Jadi kita bisa merekonstruksi menjadi 5 milinya, menjadi 10 milinya dengan resolusi spasial yang tidak berubah, karena memang data akuisisi kita yang kita gunakan itu sudah misalkan ini adalah lebar detektor terkecilnya. Jadi ke atasnya kita bisa rekonstruksi dengan resolusi spasial yang hampir sama. Nah ini kemudian selain dari keuntungan pada hal image rekonstruksi, multi detektor CT ini juga memiliki tingkat efisiensi pada terutama penurunan dosis radiasi. Jadi penurunan dosis radiasinya memang meningkat pada penambahan jumlah slice. Memang ketika kita bandingkan dengan satu slice kan memang yang single row itu memang 100% dia efisiensinya, karena memang yang mana kita jadikan objek itu akan fokus terkena sinar radiasi. Tetapi ketika kita berbicara multi slice, semakin bertambahnya slice maka efisiensinya akan semakin tinggi. Itu kan berbeda, memang semakin banyak akan efisiensinya mendekati 100%, walaupun belum 100% seperti pada single slice CT. Kemudian ini adalah keuntungan lainnya dari penggunaan MDCT, yaitu adalah spasial resolusinya bagus, bahkan lebih bagus ketika menggunakan memang multi detektor CT dan spiral CT atau helical CT-nya kita gabungkan.
Karena apa? Karena nantinya ketika kita menggunakan MDCT atau multi detektor CT ini sebagai alat untuk mendiagnosa terutama yang dynamic ya, perfusi, kemudian yang terdapat image rekonstruksinya nanti volume rendering sampai sini, itu akan sangat bagus. Dan berikutnya adalah isotropic imaging. Isotropic imaging itu seperti ini gambarannya. Jadi gambaran kubus ya, dimana memang kita bisa menentukan panjang dari sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ini sama. Artinya kita bisa membuat gambaran 3D memang tanpa melakukan stretching. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman lihat ketika memang kita melakukan scanning dengan lebar yang berbeda, lebar yang berbeda itu akan menjadikan gambar menjadi stretching. Tetapi ketika kita menggunakan gambaran isotropik seperti ini, jadi ketika kita merekonstruksi 3D, dia akan memang benar-benar real gambarnya sesuai dengan ukurannya. Itu kelebihan dari penggunaan MDCT ini sendiri. Jadi itu perbedaannya dari single row, memang hanya satu row, satu baris saja pada sumbu Z. Jadi sepanjang tubuh itu hanya satu row aja. Kemudian multi row detektor berarti banyak row lagi. Walaupun sepanjang ini, sepanjang kanan kirinya sudah terdapat yang seperti tadi adalah single row, tapi dia sudah 64 channelnya. Tapi ke sumbu Z-nya itu masih single, tapi yang multi row artinya sudah lebih dari satu row detektor. Oke, demikian untuk multi detektor CT perbandingannya dengan single row detektor. Jadi sudah bisa membedakan yang mana jumlah channel ke sumbu X, sumbu kanan kiri, jumlah channelnya ke kanan kiri, atau jumlah channelnya dari sumbu Z dari atas ke bawah. Jadi itu yang penting, memang membedakan single row dan multi row, bukan single detektor dan multi detektor. Oke, jadi pertemuan kali ini saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.